Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sobat-sobat calon guru, selamat datang di channel calon guru. Sobat-sobatnya, saya ucapkan kepada teman-teman yang telah lulus seleksi P3K Guru tahap 2 di Paskasangga. Bagi teman-teman yang belum lulus, semangat ya, nanti bisa mengikuti seleksi P3K Guru tahap 3. Bagi sobat-sobat guru honorer, lulusan PPG dan juga guru swasta yang telah lolos seleksi P3K Guru tahap 2, yang mana di sini sudah masuk dalam tahap akhir ya, yaitu pengumuman P3K tahap 2 Paskasangga. Setidaknya di sini ada 6 langkah setelah lolos P3K tahap 2 agar nanti kita segera mendapatkan SK pengangkatan P3K guru, teman-teman. Nah, kira-kira 6 langkah seperti apa yang harus kita alami, yang harus kita lakukan setelah kita lolos P3K guru tahap 2? Silahkan simak video ini sampai selesai. Namun sebelum kita lanjutkan, perlu saya ingatkan bagi teman-teman yang mungkin baru pertama kali menemukan channel ini, silahkan klik tombol subscribe-nya dan aktifkan notifikasi loncengnya, sehingga nanti jika ada update video terbaru, teman-teman tidak akan ketinggalan informasi. Baiklah sobat-sobat semuanya, setidaknya ada 6 langkah setelah kita dinyatakan lolos P3K tahap 2 yang harus kita lakukan, dan nanti kita menunggu timelinenya supaya nanti kita bisa mendapatkan SK pengangkatan P3K seperti ini, teman-teman. Oke, sobat semuanya, kira-kira 6 langkah yang harus kita lakukan itu apa? Untuk yang pertama, ini adalah kita mengikuti arahan instansi yang dilamar, teman-teman. Jadi teman-teman setelah lolos P3K tahap 2, di sini sering-sering pantau selain akun SSCASN, ini juga berkunjung ke akun instansi ya, yaitu kita klik kontak instansi. Di sini kita masuk ke SSCASN bkn.go.id, kemudian teman-teman klik pada layanan informasi. Nah, di sini pada bagian kontak instansi, teman-teman bisa klik, kemudian kita pilih yaitu detail pada instansi yang kita lamar. Misalkan di seleksi tahap 2, ini saya ikut di Kabupaten Sragen. Nah, di sini kita bisa ketikkan kata kunci Sragen, kemudian kita masuk ke link Pemkab Sragen. https://bkpsdm/sragenkap.go.id. Nah, di sini kita pantau apakah sudah ada informasi terbaru terkait tentang pengusulan NI P3K. Nah, di sini teman-teman sudah diupdate, yang mana di sini disampaikan ya, ada pengumuman terbaru terkait tentang pemberkasan untuk P3K guru di tahap 2. Nah, di sini kita klik untuk informasinya. Jadi teman-teman yang lolos P3K tahap 2, maka sering-sering pantau web instansinya. Di sini sudah ada pengumuman persiapan pemberkasan bagi peserta yang lulus seleksi P3K guru tahap 2 di Pemkab Sragen. Nah, di sini kita sudah ada informasi terbaru. Nah, ini teman-teman, ketika kita sudah mendapatkan informasi, maka kita pantau segera. Nah, coba kita lihat isinya apa. Setelah kita berkunjung, maka di sini akan ada pembekalan, teman-teman. Nah, ini kita contohkan yang ada di Pemkab Sragen. Nah, di sini sudah ada pengumuman undangan ya, persiapan pemberkasan bagi peserta yang dinyatakan lulus seleksi P3K guru di tahap 2. Nah, ini teman-teman, pada intinya ini adalah ada undangan bagi teman-teman yang telah lulus seleksi P3K guru tahap 2 untuk nanti dijelaskan ya terkait tentang usul penetapan nomor induk P3K. Untuk teman-teman yang di Sragen, ini ada undangan yaitu tepatnya di hari Rabu sampai Kamis tanggal 12 sampai 13 jam 8 sampai 15.30. Tepatnya di Aura Kerinci. Pakaiannya ini atas putih bawah hitam ya. Kemudian acaranya apa? Terkait tentang penjelasan prosedur dan berkas-berkas pengajuan nota usul penetapan NI P3K. Nah, ini teman-teman, jadi setelah kita dinyatakan lulus, teman-teman sering-sering berkunjung ke web instansi yang dilamar. Kita contohkan lagi untuk teman-teman yang ada di daerah Kabupaten Ngawi ya. Nah, kalau misalkan di Kabupaten Ngawi, di sini juga ada surat edaran. Kita contohkan untuk yang di tahap 1 kemarin. Maka di sini untuk terkait tentang bagian informasi, nanti teman-teman diminta untuk di sini teman-teman, yaitu bagian nomor 11, untuk mempermudah komunikasi, panitia instansi akan membuat grup WhatsApp yang bersifat khusus. Jadi bagi teman-teman mungkin saja diundang ke BKPSDM atau mungkin juga akan dibuatkan grup WhatsApp untuk grup yang lolos ya P3K guru tahap 2. Nah, semua itu informasinya dapat teman-teman dapatkan itu dari web instansi masing-masing. Selanjutnya teman-teman, untuk yang langkah kedua, bagi teman-teman yang lolos P3K tahap 2, ini adalah teman-teman bisa mendownload buku panduan pengisian DRH. Jadi ketika kita melakukan pemberkasan, upload berkas dan juga mengisi daftar riwayat hidup, untuk teman-teman yang lulus seleksi P3K guru tahap 2,
ini segera saja nanti mengunduh atau download buku panduan pengisian DRH. Untuk teman-teman nanti ketika sudah muncul tampilan seperti ini, ucapan selamat pasca sanggah ya, maka teman-teman apabila sudah ada link untuk pengisian DRH, maka di sini sebelum kita melakukan pengisian DRH, teman-teman bisa mengunduh. Di sini sudah ada tautannya teman-teman, yaitu buku petunjuk pengisian daftar riwayat hidup bisa diunduh melalui link ini. Nah, maka teman-teman ketika klik tautan buku pengisian DRH ini, maka teman-teman bisa mengunduhnya ya. Yang mana nanti wujud dari buku DRH-nya adalah seperti ini teman-teman, yaitu buku petunjuk teknis pengisian daftar riwayat hidup JASN. Di sini dijelaskan terkait tentang bagaimanakah cara mengisinya, data yang diisikan apa saja, serta berkas yang diupload itu apa saja. Jika saat ini teman-teman belum mendapatkan apapun di akun masing-masing, bagi teman-teman yang lolos P3K Guru tahap 2 belum bisa mengunduh bukunya, maka teman-teman bisa unduh pada link alternatif website kami. Teman-teman bisa mengetikkan kata kunci di Google, yaitu website kami ya. Nah, seperti ini. Kemudian teman-teman bisa klik enter. Kemudian di sini pada kategori pilihan, maka teman-teman bisa scroll ke bawah pada bagian P3K. Teman-teman bisa klik P3K. Di sini pada showing post with label P3K, teman-teman bisa scroll ke bawah. Ya, di sini sudah saya sediakan yaitu link download buku panduan untuk kita itu mengisi daftar riwayat hidup ya. Teman-teman bisa klik pada bagian ini. Selanjutnya teman-teman bisa scroll ke bawah untuk mengunduhnya. Ya, di sini di bagian bawah ini ada linknya ya teman-teman. Nah, di sini download juknis pengisian DRH JASN 2021. Kita klik di sini. Maka teman-teman akan diarahkan menuju ke link Google Drive. Di sini teman-teman untuk mengunduh buku panduan pengisian DRH ini, maka teman-teman silahkan klik pada bagian unduh. Otomatis nanti filenya akan masuk ke bagian download kita. Selanjutnya untuk nanti langkah ketiga teman-teman pantau, yaitu kita akan melakukan pengisian DRH dan upload pemberkasan sesuai jadwal. Sebagai contoh, untuk jadwal pengisian DRH dan juga pemberkasan dari teman-teman yang lulus seleksi P3K Guru tahap 1 itu tertuang pada surat edaran dari BKN nomor sekian yang dikeluarkan di Jakarta tanggal 20 Desember 2021 tentang penyelesaian penetapan NI P3K Guru secara elektronik. Nah, di sini untuk teman-teman yang kemarin lulus di tahap 1 sudah ditentukan ya untuk nanti mengisi DRH dibuka di SSJASN itu adalah mulai tanggal 24 Desember sampai tanggal 10 Januari 2022. Untuk teman-teman di tahap 2 nanti kita pantau bersama. Jika sudah pada masuk di jadwalnya, maka akan ada link untuk kita mengisi daftar riwayat hidup. Nah, di sini nanti sesuai jadwal teman-teman bisa melakukan pengisian DRH ya dengan cara klik tautan warna merah. Maka di sini kita isikan semua datanya. Nah, data yang kita isi itu adalah mulai data perorangan, data pendidikan, pekerjaan, keluarga, organisasi, dan juga unggah dokumen. Nah, untuk langkah yang keempat, ini adalah masih ada kaitannya dengan langkah yang ketiga, melakukan pengisian DRH dan juga upload pemberkasan sesuai jadwal. Yang keempat, ini adalah cermati kebenaran data dan keaslian berkas yang diminta ketika melakukan pengisian DRH dan juga upload pemberkasan. Kita isikan data pada bagian perorangan ini dengan benar, begitu juga dengan pendidikan, pekerjaan, keluarga, dan juga organisasi. Pastikan semua data ini sesuai dengan data asli kita ketika melakukan pendaftaran formasi P3K Guru. Begitu juga dengan berkas-berkas yang kita upload. Pastikan untuk berkas-berkas yang kita upload ini sesuai dengan yang diminta. Untuk berkas yang diupload ini adalah ada yang formatnya PDF dan juga ada yang JPG. Perhatikan juga terkait tentang ukuran maksimalnya supaya berkas ini bisa disimpan di sistem SSJASN. Kita bisa cek satu persatu berkas yang kita upload apakah sudah sesuai dengan yang diminta. Di sini kita harus memastikan untuk pengisian DRH ini dengan data yang sebenarnya, karena sudah setelah klik akhiri maka nggak bisa diedit lagi. Untuk langkah kelima, ini adalah kita wajib berdoa ya supaya lolos pemberkasan. Nah, kita berdoa semoga pemberkasan yang teman-teman lakukan untuk P3K tahap 2 ini nanti lancar teman-teman, tidak ada kendala apapun. Nah, untuk langkah yang keenam atau langkah terakhir,
ini adalah kita harus berkomitmen untuk menjadi ASN P3K yang berintegritas. Saya berharap bagi teman-teman yang sering menonton tutorial-tutorial dan informasi di channel Salon Guru, setelah nanti diberikan kedudukan untuk menjadi P3K guru, maka wujudkanlah rasa syukurnya itu dengan cara memiliki kinerja yang sebaik-baiknya sesuai dengan peraturan yang ada. Jadi kita patut bersyukur itu dengan cara bekerja yang maksimal, bekerja sebaik-baiknya teman-teman. Oke, demikian sobat-sobatnya terkait tentang 6 langkah setelah lolos P3K tahap 2. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.